Halo semuanya, welcome back to my channel Aan Azad. Salam sepak bola. Guys, akhirnya kemarin sore tanggal 12 Januari 2025 PSSI secara resmi umumkan Patrick Kluivert menjadi kepala pelatih timnas Indonesia. Wow. Dan di hadapan media, Patrick Kluivert secara optimis yakin akan membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 guys ya. Oke, langsung aja di video yang bakal gue reaction ini akan membahas keberanian PSSI dengan menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia yang katanya akan menerapkan gaya permainan menyerang guys. Oke, penasaran seperti apa isi beritanya? Makanya kalian semua tonton video ini sampai selesai. Oke, langsung aja kita spill videonya guys. Guys, media yang gua reaction ini berasal dari channel YouTube GALZ. Dan sebelum melanjutkan video reaction ini ya, alangkah baiknya buat kalian semua yang belum subscribe channel gua, please dukung channel gua dengan cara apa? Dengan cara tekan tombol subscribe, like dan share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Oke, mari kita simak media yang satu ini. Harus menatap 4 laga sisa di round 3 dengan optimis. Dan sejatinya inilah saatnya kita bersatu karena bagaimanapun kepentingan timnas di atas segalanya. Memang dalam sebuah proses pasti akan ada yang namanya gonjang-ganjing. Namun apakah hanya karena itu kita harus mengubur mimpi? Kan ya enggak. Dan seperti apa yang pernah diutarakan Pak Erik, kalau kerja sama tim adalah yang paling utama. Yang mana artinya tidak boleh ada satu sosok yang jadi malaikat atau merasa si paling berjasa di timnas Indonesia. Maka dari itu, meskipun terbilang berat dan penuh resiko, PSSI akhirnya mengambil sebuah keputusan untuk mengganti Shin Tae-yong. Nah, langkah ini sendiri memang mendapatkan banyak sorotan, terutama ya sudah pasti dari kawasan Asia, karena memang anggaplah ini sebuah pertaruhan yang luar biasa, mengganti pelatih di momen krusial. Yap, semua tahu kalau pengganti Coach Shin adalah gerbong Belanda yang dibawa PSSI di tim kepelatihan menjadi satu paket. Jadi bukan cuma soal Kluivert semata, penunjukan sosok yang kurang dikenal seperti Alex Pastoor dan Denny Lanza sebagai asisten pelatih justru dinilai akan jadi kunci karena dua orang inilah yang nantinya diprediksi akan jadi pemikir yang meramu-racikan tim di balik layar. Hal yang kemudian membuat salah satu media Australia merasa khawatir. Selain soal taktik, keberadaan sosok dengan nama besar seperti Patrick Kluivert disinyalir akan mendatangkan hal lain untuk timnas Indonesia. Betul sekali guys ya. Di awal keputusan mengganti Shin Tae-yong ya, itu mendapatkan reaksi yang beragam dari pendukung timnas Indonesia. Ada yang menolak, ada juga yang mendukung guys ya. Namun ini semua demi kebaikan timnas Indonesia. Sampai sekarang, khususnya untuk kawasan Asia, langkah mengganti Shin Tae-yong di fase krusial memang terbilang berani. Bahkan tim-tim besar pun kemungkinan gak akan melakukan hal yang sangat berisiko seperti ini. Arab Australia memang mengganti pelatih, tapi itu dilakukan ketika sisa match terbilang masih banyak. Ditambah memang mereka udah menuai hasil kurang memuaskan. Berbeda dengan Indonesia yang di bawah Shin Tae-yong untuk saat ini bisa duduk di posisi 3 klasemen sementara grup C dan cuma berselisih 1 poin dari Australia. Maka dari itu, semua terkejut ketika PSSI memutuskan untuk mengganti Shin Tae-yong di awal Januari 2025. Ya betul sekali ya, berbeda dengan Australia dan Arab Saudi ketika alasan mengganti pelatihnya. Dan yang bikin kaget ya, sebelum diganti Shin Tae-yong bisa membawa timnas Indonesia mengalahkan Saudi Arabia. Itu lantas yang menjadi pro dan kontra guys ya. Namun apapun itu ya, mulai sekarang kita dukung timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert ya, dengan 2 asisten barunya, Denny Lanza dan Alex Pastoor. Yap, semua tahu jika pengganti ST adalah Patrick Kluivert yang diikuti 2 asistennya bernama Alex Pastoor dan Denny Lanza. Jelas semula semua ragu dong, kok Kluivert gitu loh, mengingat ia sebagai pelatih CV-nya mediocre plus ada rekam jejak negatif. Akan tetapi,
Pak Erik pasti mempertimbangkan semuanya dengan seksama. Maka ditunjuklah Alex Pastor dan Denny Lancet sebagai asisten, yang mana tujuannya adalah mereka bisa bekerja sama sebagai sebuah tim. Nah, FYI aja, kalau soal asisten pelatih, ternyata memang dari dulu Patrick Kluivert ini adalah tipe pelatih yang tidak punya seorang asisten pelatih tetap. Dia seperti Antonio Conte, yang selalu membawa kemana saja Christian Stellini sebagai asistennya, atau Jose Mourinho yang selalu membawa Rui Faria. Ketika melatih pertama kali di Young Twente, asisten Kluivert adalah Frans Tijssen. Lalu saat di timnas Curaçao, asistennya adalah Remco Vicentini. Dan ketika di Adana Demirspor, asistennya adalah Winston Bogarde. Oleh karena itu, ketika PSSI menyodorkan nama Alex Pastor dan Denny Lancet, Kluivert sama sekali tak keberatan, karena dia pun tahu rekam jejak dua orang itu memang terbilang oke. Ingat guys ya, yang perlu digarisbawahi bahwa asisten pelatih Denny Lancet dan Alex Pastor ini ya, ini adalah nama-nama yang disodorkan oleh PSSI buat Patrick Kluivert ya. Jadi bukan asisten yang memang dibawa oleh Patrick Kluivert itu sendiri guys ya. Semoga dengan adanya nama besar seperti Denny Lancet dan Alex Pastor ya, akan membawa perubahan yang signifikan di permainan timnas Indonesia ya. Dan dengar-dengar ya, Patrick Kluivert ini akan membawa timnas Indonesia dengan gaya yang lebih menyerang guys ya, dengan skema total football. Wow, menarik untuk dinantikan guys ya. Dan gak sabar sekali menantikan tanggal 20 Maret ketika Indonesia akan menantang Australia ya, dengan target mendapatkan poin ya. Ini yang cukup realistis ya. Mimin jelaskan, kalau ketiganya memang udah seperti satu paket yang disusun oleh Pak Erik, di mana ketiganya akan berbagi tugas. Kluivert sebagai sosok abang-abangan yang punya nama besar yang diharapkan bisa jadi sosok pemersatu di ruang ganti. Sedangkan Pastor dan Lancet akan dijadikan sebagai otak yang meramu tim ini dari dapur belakang. Baik itu dari segi teknik, detail taktik, maupun komunikasi. Nah, dari semua itu, kembali lagi, sosok Alex Pastor lah dinilai netizen akan jadi poin plus. Namun perlu diingat juga, jago taktik bukan satu-satunya jaminan, karena teknik analisa itu juga penting. Dan Pastor dianggap adalah salah satu orang dengan teknik analisa terbaik di Belanda. Brandon Lees, dalam artikelnya di Total Football Analyst, pernah membedah taktik Pastor ketika mengantarkan Almere City promosi ke Eredivisie tahun 2023, di mana ia menyebut bahwa saat itu Pastor banyak mengandalkan strategi counter pressing. Yap, saat itu Almere City menjadi tim paling sukses dan agresif dalam hal counter pressing. Sebanyak 687 pemulihan bola sukses dilakukan dengan teknik itu. Artinya, jika nanti diterapkan di timnas Indonesia, siap-siap saja para pemain depan dan tengah harus punya tenaga ekstra untuk merebut bola secepat mungkin di area pertahanan lawan. Nah, elemen lain yang menjadi ciri khas Pastor adalah sisi adaptifnya. Ketika di Almere City, sisi adaptif ini terlihat dari fleksibilitas formasi yang bisa berubah sesuai dengan situasi dan lawan yang akan dihadapi. Jadi nantinya Pastor akan tahu nih, kira-kira Indonesia lebih cocok pakai formasi apa ketika menghadapi Australia, Bahrain, China, dan Jepang. Karena selain condong dengan formasi 4 back seperti Kluivert, Pastor ini juga tak alergi dengan taktik 3 back. Sebab di Almere City ia kerap menggunakan taktik itu. Hanya saja 3 back yang ia tekankan berbeda dengan pendekatan dengan Shin Tae-yong yang memakai skema low block. Wow, menarik sekali guys ya. Jujur awalnya gua ragu ketika PSSI menunjuk Patrick Kluivert ya sebagai pelatih timnas Indonesia. Namun ketika ada nama besar seperti Alex Pastor dan Denny Lancet, gua semakin yakin ya dengan pelatih baru ini ya. Dan Alex Pastor ini juga dikenal sebagai analis yang luar biasa, dan dia menerapkan taktik menyerang kemungkinan. Dia juga pasti akan memberikan peran penting mengingat ia pun secara pengalaman juga nggak kalah mentereng. Dan jangan lupa, Lancet juga diharapkan PSSI mampu menjadi sosok yang bisa akrab dengan para pemain. Karena Kluivert sendiri juga sudah mengatakan bahwa salah satu kelebihan Lancet yang akan membantunya adalah dia bisa bahasa Indonesia dan tahu budaya Indonesia. Mengingat pria 48 tahun itu punya darah keturunan Indonesia langsung dari sang ibu yang berasal dari Maluku. Intinya, dengan kolaborasi 3 sosok yang punya keahlian masing-masing ini, semoga saja membuat timnas Indonesia benar-benar terbang menuju Piala Dunia 2026. Wow, ya kita harapkan sekali ya dengan kelebihan
Denny Lanzat ya, yang notabene dia punya darah Maluku dan bisa berbahasa Indonesia. Dan ini akan mempermudah penyampaian taktik dan strategi ke timnas Indonesia yang ada pemain lokalnya juga, guys. Ya, yakni The West Australia mengatakan jika penunjukan Kluivert akan menjadi tantangan tersendiri bagi timnas Australia. Patrick Kluivert muncul sebagai rintangan besar berikutnya bagi harapan Socceroos untuk lolos otomatis ke Piala Dunia karena penyerang legendaris Belanda itu hampir mencapai kesepakatan untuk menjadi pelatih Indonesia. Penampilan pertama Kluivert sebagai bos Indonesia akan menjadi kualifikasi penting melawan Australia di Sydney pada 20 Maret, tulis media tersebut. Yap, apa yang menjadi kekhawatiran Australia memang sangat wajar, karena dengan adanya Kluivert, pasti ada rencana lain yang dibuat oleh PSSI. Dan salah satunya adalah penambahan pemain keturunan, yang mana kita tahu pemain seperti Ole Rumeni serta Jero adalah dua nama yang paling dekat saat ini. Namun jangan kaget jika tiba-tiba semisal ada tambahan lain, seperti Pascal Struijk serta Emil Audero tentu nggak ada yang tahu. Terlebih meskipun bermain di kandang, tapi Indonesia yang akan dihadapi pasti jauh berbeda, mengingat pelatihnya udah bukan Shin Tae-yong. Selain itu jangan lupa, kalau tim Kangguru juga nggak bisa diperkuat dua bek andalannya, yakni Harry Souttar serta Alessandro Circati karena cedera panjang. Maka dari itu diprediksi laga melawan Indonesia akan jadi laga yang terbilang sulit. Oke, gua setuju ya. Wajar kalau Australia khawatir ya dengan pelatih baru timnas Indonesia. Apalagi ditambah dua back mereka juga mengalami cedera. Semoga ini bisa menjadi peluang timnas Indonesia untuk mendapatkan poin ya. Ingat ya, yang menarik kemarin Patrick Kluivert ketika diwawancarai di sebuah pengumuman di press conference, dia juga menghormati lawan ya. Apalagi Indonesia bermain tandang, makanya imbang aja itu sudah menjadi hal yang positif sekali guys ya. Apalagi syukur-syukur nanti Indonesia bisa menang ya, ini akan menjadi kabar yang luar biasa jika Indonesia mampu menang lawan Australia ya. Kita berharap guys ya, semoga target Patrick Kluivert ini menjadi kenyataan. Hasilnya positif. Memang nggak ada garansi bisa langsung sukses, tapi seenggaknya kan diusahakan sebaik mungkin. Karena kembali lagi, kita nggak akan pernah tahu takdir akan seperti apa jika semuanya belum terjadi. Untuk itu, daripada ngedumel dan ngeluh, mendingan dukung dan doakan selalu agar segala usaha yang dilakukan bisa berbuah manis di akhir cerita. Oke, kita Garuda. Oke, kita Garuda. Guys ya, daripada kalian yang masih ngedumel ya, masih belum bisa move on ya dengan dipecahnya Shin Tae-yong, mulai sekarang kalian harus positif dan support timnas Indonesia yang di bulan Maret mendatang akan melawan Australia dan Bahrain guys ya. Semoga Patrick Kluivert mampu menjawab keraguan publik sepak bola Indonesia. Oke guys, itulah media yang udah gua reaction buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Dan nantikan video reaction yang bakal gua tampilkan buat kalian semua. Makanya yang belum subscribe, buruan subscribe channel gua ya. Dan nantikan video gua selanjutnya. Salam sepak bola.